Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 Penjas E, NPM 1921193. Saya di sini akan mempresentasikan keterampilan gerak. Yang pertama, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkat usia, pengalaman gerak. Sifat dasarnya dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dari keterampilan gerak, beberapa klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalaman sebagai sebuah titik awal penilaian penampilan. Klarifikasi keterampilan gerak menurut Sugianto dan Sujarwo tahun 1993, keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Gerakan keterampilan diklarifikasikan berdasarkan menurut sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Klarifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Menurut Sugianto dan Sujiwo tahun 1993, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot yang terlibat. 2. Klarifikasi berdasarkan pembedaan titik awal dan akhir. Yang ketiga, dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, keterampilan gerak discrete discomotor skill adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan bisa dibedakan secara jenis titik awal dan titik akhir. Kedua, keterampilan gerak serial berlanjut. 3. Keterampilan gerak kontinu motor skill adalah kemampuan yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik awal dan titik akhir. Gerakannya Sugiat dan Sujarwo, klarifikasi stabilitas lingkungan. Dalam melakukan gerak, keterampilan menghadapi kondisi lingkungan yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, maka keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, keterampilan gerak terbuka open skill. Yang kedua, keterampilan gerak tertutup closed skill. Yang pertama, keterampilan gerak terbuka open skill ada keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan terjadi pada lingkungan yang berubah-ubah dan berlaku gerakan menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungan. Yang kedua, keterampilan gerak tertutup closed skill ada keterampilan gerak di mana stimulus pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan gerakan timbul dari dalam diri orang itu sendiri. Yang ketiga, unsur-unsur keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar mekanisnya. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang didalami fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Terdapat kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, dan kecepatan fleksibilitas. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerak. Kondisi fisik yang baik menghasilkan gerak yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan mungkin setelah ada stimulus, misalnya dari start lari cepat. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerak yang memerlukan gaya fisik yang besar. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan, banyak gerak harus dilakukan berulang-ulang dalam waktu jangka lama.
Misalnya sepak bola yang bertahan hingga selama 2 kali 45 menit. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Fleksibilitas sangat penting diperlukan dalam menyesuaikan tugas gerak di mana geraknya memerlukan kekuasaan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh dengan sangat diperlukan dalam melakukan gerak. Kebenaran bentuk gerak, misalnya loncat indah. Yang kedua, unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk berimajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang dipengaruhi untuk mendukung terciptanya gerakan. Yang pertama, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau. Kemampuan memahami mekanis gerak. Dengan memahami bentuk-bentuk gerak yang benar, maka otak bisa memberikan komando gerak kepada sistem pergerakan tubuh untuk melakukan gerakan dengan bentuk yang benar. Kemampuan konsentrasi. Yang ketiga, unsur kemampuan emosional. Kemampuan emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien adalah sebagai berikut. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan, memiliki sifat yang positif terhadap gerakan, organisasi, unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.